Salam tani milenial. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi. Menarik sekali di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Satu hal, desa memiliki potensi. Nah, kali ini Desa Kesongo bahkan memiliki satu paket edu-wisata. Oke, hari ini kita berada di Daringan, salah satu objek edu-wisata yang dimiliki Desa Kesongo. Ya, kita siang ini dari pagi tadi kedatangan tamu pengunjung dari peserta Jambore Daerah, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Tengah yang berkunjung ke Desa Kesongo dalam rangka untuk belajar tentang kewirausahaan. Oke. Apa saja Pak agenda mereka anak-anak ini Pak? Ya, agenda kewirausahaan tadinya hanya minta salah satu yaitu budidaya lele. Tapi karena di sini kita punya insya Allah agak lengkap. Nah, kita punya edu wisata untuk pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua budidaya kambing dan domba. Kemudian pengolahan pupuk organik, penanaman sayuran dan tanaman-tanaman lain yang organik, kemudian yang terakhir ke budidaya lele dan ke kerajinan. Iya. Menarik sekali, sahabat desa, sahabat kreasi. Jadi ternyata semua desa memiliki sebuah potensi. Nah, salah satu di Desa Kesongo ini membuktikan diri untuk bagaimana saya dengar-dengar 3 hari ini ya Pak ya? Ya, 3 hari. Kita mulai hari Minggu, Senin, kemudian Selasa. Insya Allah 3 hari. Masing-masing 50 peserta dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Oke. Ya. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, menarik sekali. Tadi kita melihat pengolahan sampah atau kerennya TPS 3R ya Pak. Iya, iya, betul. Jadi di sana sampah keluarga benar-benar diolah, dipisahkan yang organik menjadi pupuk ya Pak ya? Iya, betul. Menjadi pupuk dan sekaligus menjadi media tanam. Di situ pula diaplikasikan menjadi beberapa tanaman yang hijau royo-royo. Iya. Nah, ini satu bukti bahwa sampah menjadi berkah. Ya, kemudian yang kambing ada domba ya Pak ya, ya. Domba, kemudian yang lele juga organik juga. Ya. Kemudian di tempat ini nanti anak-anak akan diajari bagaimana membuat gantungan kunci atau kerajinan berbahan baku enceng gondok yang selama ini di Kabupaten Semarang tren menjadi momok ya Pak ya. Cara enceng gondok katanya gulma, ternyata bermanfaat. Pak Kades. Oke. Ini keren sekali Pak. Desa wisata. Ternyata kita bisa membuat Pak. Ini kira-kira bagaimana ke depan Pak? Ya, ini akan Kesongo mencoba merintis untuk edu wisata dengan berbagai kegiatan yang telah kami sampaikan di depan. Ya. Harapan kami apa yang kami miliki ini bisa dijadikan sebagai objek wisata edukasi untuk program pembelajaran P5 bagi sekolah-sekolah, bahkan mungkin sampai perguruan tinggi. Kemudian bagi masyarakat desa-desa lain silakan untuk mengambil atau mengadopsi program yang kami miliki kalau memang ini nanti cukup berhasil dan bermanfaat. Dan kita yakin insya Allah ini akan bermanfaat bagi generasi muda, generasi berikutnya untuk mengangkat potensi-potensi desa berwirausaha yang berbasis lingkungan, jadi yang ramah lingkungan. Kabupaten Semarang tentu sangat berbahagia. Jadi Desa Kesongo menjadi sebuah desa literasi edukasi untuk bagaimana berkreasi dan bagaimana bertani, juga sekaligus bagaimana mengolah sampah. Nah, ini tentu kita nggak perlu jauh-jauh ini. Saya sampaikan nih desa-desa di Kabupaten Semarang nggak perlu jauh ke sana-sana, tapi sama edukasi. Yang kami maksud bagaimana kita ingin mengungkap sebuah potensi yang sudah ada, juga kita berkolaborasi bagaimana yuk datang ke Solo sama-sama belajar, tapi secara tidak langsung juga mengangkat. Nah, ini Pak Kades, apa kira-kira yang mau dilakukan untuk sosialisasi ke desa se-Kabupaten Semarang Pak? Oke, sementara kita secara internal dulu akan kita benahi
benahi, kita sempurnakan kekurangan-kekurangan sambil menerima kunjungan-kunjungan dari berbagai komunitas. Nah, nanti kalau sudah cukup layak lah, ini insya Allah ini sudah cukup layak, cuma kita masih belum merasa sempurna gitu ya. Kita masih berusaha, kalau sudah ready insya Allah nanti kita akan sampaikan program ini kepada yang berkewenangan di pemerintah kabupaten. Ya, kita yang paling dekat ke Bapak Kepala Dinas Pertanian, Kepala DRH, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, dan nanti ujung-ujungnya sampai ke Bapak Bupati sebagai penentu kebijakan. Sukses Pak Kades, menarik sekali. Mudah-mudahan tayangan ini juga akan dilihat dan menjadi sebuah literasi. Salam tani, bertani untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke, bicara tentang sentra pertanian. Di sini Kesongo sebagai desa riset ya Mas? Iya, betul. Karena apa? Mengolah dari sampah organik sisa rumah tangga yang diolah menjadi, kita bisa lihat, pupuk organik padat. Iya. Ini keren sekali. Organiknya tadi bisa dilihat bagaimana memisah, kemudian menggiling organik itu menjadi difermentasi, tentunya difermentasi dulu. Difermentasi jadi diproses dan menjadi media. Ini satu hal yang menarik teman-teman. Banyak desa-desa kita di Kabupaten Semarang yang memiliki TPS 3R. Iya. Tapi saya mau tanya, apakah sudah seperti di sini? Nah, di sini betul-betul bisa dinikmati bagaimana proses awal pemilahan, penggilingan, fermentasi, dan aplikasinya jelas. Setelah ini kita akan melihat tanaman-tanaman yang ditanam Mas Deki menggunakan pupuk organik padat. Mas, ini selain menjadi media tanam, menjadi pupuk juga gitu? Iya. Jadi kita membuat dari residu sampah TPS 3R itu yang memungkinkan kita buat pupuk organik cair, kita buat pupuk organik cair, Pak. Baik POC maupun hormon. Berarti POC-nya juga ada? Ada di sini juga pembuatan. Yang tidak memungkinkan kita buat pupuk padat seperti itu. Jadi ketika nanti kebutuhan pertanian itu kan tidak cuma makan saja, butuh minum. Ya, jadi kita penyedia makanan untuk pertanian juga minum untuk pertanian. Keren sekali. Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Jadi satu tempat TPS 3R ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh Mas Deki CS, dan kita bisa lihat betul-betul hasilnya. Yang bisa kita lihat di lokasi ini adalah tanaman yang begitu subur hijau. Nah, ini tentu sangat menarik bagaimana sih mengolah sampah yang selama ini kita gembar-gemborkan. Mas Deki, sudah berapa lama ini Mas? TPS 3R ini kurang lebih 10 tahun Pak berdiri. Sampah Pak, kita membeli sampah di rumah-rumah. Kita membeli sampah di rumah-rumah, di sini kita cuci botolnya, kertasnya kita timbangkan, kita jual. Setelah itu karena kestabilan pemuda itu ya biasa Pak. Pasang surut ya seperti itu. Dengan regenerasi, alhamdulillah tahun 2 tahun yang lalu kita sempat mau booming ini, tahun sebelum corona. Sempat produksi besar-besaran pupuk organik padat, juga laku di masyarakat. Keterak corona kita redup kembali. Alhamdulillah ini kita sudah tidak pandemi, kita berusaha memaksimalkan kembali, memanfaatkan kembali yang semula kebun sudah dibentuk seperti ini, kita manfaatkan untuk yang lebih produktif kembali. Mas Deki, mesinnya sebenarnya apa sih sing standarnya untuk dasarnya Pak? Yang perlu ada di dalam sebuah TPS 3R ini? Sebetulnya gini Pak, untuk pembuatan pupuk padat itu tidak harus menggunakan mesin-mesin yang seperti ini yang di sini sudah ada. Mungkin alasan teman-teman, wah tempat Kesongo sudah ada mesinnya. Sebenarnya tidak harus ada mesinnya, kita sudah juga bisa. Tapi ketika ada mesinnya, kita lebih ringan, lebih efektif. Mesin apa aja nih Mas? Ini ada mesin gripik. Gripik itu nanti dari warga yang sudah terpisahkan. Itu nanti kita ambil menggunakan tosa atau kendaraan beroda 3, kita bawa ke sini, langsung kita pilah di mesin gripik itu kan berjalan. Langsung yang botol-botol yang sesuatu yang langsung kita bisa jual dan kita manfaatkan, langsung kita ambil. Sisanya yang organik, yang busuk dan lain-lain masuk ke mesinnya. Setelah masuk ke mesinnya, cacah itu ya. Mesin cacahnya itu hancur, berubah menjadi 2. Yang non organik terblower keluar. Sebelah kanan. Yang organik menjadi bubur keluar ke kiri. Itu sudah otomatis hancur ya? Ya hancur otomatis.
Setelah sudah menjadi bubur, kita ambil, kita bawa masuk ke gedung ini. Kita olah fermentasi seperti itu. Kita biasanya kita jaring di bawah. Kenapa kalau kita jaring? Agar mengurangi kadar air ketika musim penghujan. Tapi ketika musim panas seperti ini, langsung kita fermentasi, masukkan ke dalam kamar ini, boleh bisa. Kamar fermentasi, kemudian setelah fermentasi, mesin apa ini? Selesai, kita langsung kita chopper. Ini mesin chopper. Chopper itu fungsinya apa? Ketika kita kecampuran apa ya yang belum lembut atau intel atau apa atau sunduk sate bisa hancur lebur di mesin chopper ini menjadi bubur lagi. Walaupun sudah terfermentasi menjadi bubur. Setelah itu kita masukkan ke mesin pengayak ini, terbagi menjadi 3 ini. Lembut, sedang, terus plastik yang betul masih sisa terbuang ke sana. Nah, ini yang sudah lembut ini langsung bisa kita aplikasikan untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan pertanian. Tapi ketika mau di packing premium ya harus kita ayak kembali. Kita ayak yang lebih lembut supaya tampilannya bagus, dan nanti ketika diaplikasikan di pertanian penyerapannya di dalam tumbuhan itu maksimal. Tempatnya TPS 3R ada, mesinnya ada 3 macam. Saya mau tanya nih, SDM-nya Mas, karena tidak semua SDM itu kayak dirimu Mas. Mas? Sebenarnya gini, tim saya itu kebetulan saya yang pendidikannya paling rendah Pak. Itu rekan saya Mbak Asfiah itu dia S2 Pak. Dia pengajar S2, dia sekretaris dari Sunan Gajah Cakrawala. Ketuanya Mas Nazil M. Mabawan itu juga S1. Dia di bidang ekonomi. Saya jebolan UKSW Pak, jadi skripsi rampung karena saya wegah mikir waktu itu, karena saya menggebu-gebu bagaimana saya manfaat di masyarakat. Saya melarikan diri dari kampus, saya mendirikan sanggar Pak, sanggar dan komunitas-komunitas di desa. Akhirnya terbelenggle, terus akhirnya ketabrak di bojo sisan ya. Istri saya juga lulusan UKSW Pak, sarjana ekonomi bisnis. Nah, di sini kita kelola yang pendidikannya mungkin ya sederhana. Cuman kemauan Pak, kemauan saja bagaimana kita mau untuk mengolah ini sesuatu yang mungkin dipandang sebelah mata di masyarakat untuk menjadi barang yang lebih manfaat. Seperti itu aja. Tempatnya, mesinnya, SDM-nya. Saya mau tanya yang terakhir nih. Ada pemerintah desa, supportnya seperti apa Mas? Alhamdulillah di Desa Kesongo ini kedekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat itu seperti anak dan bapak Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi bahkan sampai tidak ada batas, sampai kayak menyatu Pak. Jadi pemerintahannya itu sangat memperhatikan apa kebutuhan masyarakat, masyarakatnya juga simbiosis mutualisme terhadap pemerintahan, bagaimana memanfaatkan aset yang sudah disediakan pemerintah seperti itu. Keren sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Menarik sekali ketika kita bicara tentang bertani. Karena sebenarnya bertani itu membangun negeri sesungguhnya. Apapun alasannya. Jadi kita memelihara tanah, memelihara lingkungan, tapi menciptakan sebuah ekonomi kerakyatan, tidak main-main. Nah, mudah-mudahan tayangan ini nanti menjadi sebuah literasi, edukasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.